Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, the 7th grade students. How are you today? I hope you are always happy and fine. In this occasion, we will study chapter 7. The title is I am proud of Indonesia. Anak-anak kelas 7, kita sudah sampai di chapter 7 ya. Judulnya I am proud of Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks deskriptif. This time we will learn to describe people, animals, and things in order to make them stand out, to show my pride of them, to promote them, to criticize them. Anak-anak, kali ini kita akan belajar cara mendeskripsikan orang, binatang, dan benda agar membuat mereka dikenal, menunjukkan kebanggaan kita pada mereka, untuk mempromosikan mereka, dan untuk mengkritik mereka. Sebelum belajar teks deskriptif lebih lanjut, mari kita perhatikan dialog berikut. Kalian perhatikan baik-baik. Do you see my notebook? I put it on my desk, but it is not there now. What does it look like? It's thick. It has a blue hardcover. Does it have a pink ribbon separator? This one? No. The ribbon is white. There's a sticker on the cover. It's shiny, white, round with a picture of an orangutan. It must be the one over there, on the teacher's desk. Yes, you're right. Thank you. Anak-anak, itulah tadi percakapan antara Edo dan Tony. Isi dari percakapan tersebut, Edo sedang mencari buku catatannya yang hilang. Lalu Tony bertanya bagaimana ciri-ciri buku yang Edo cari, dan Edo menjelaskan tentang ciri-ciri bukunya yang hilang. Dari dialog tadi, kita bisa membuat teks yang menggambarkan buku Edo. Mari kita perhatikan teks sebagai berikut. Edo's notebook is thick with a blue hardcover. It has a white ribbon separator. There is a sticker on the cover. It is shiny, white, and round with a picture of an orangutan. Ini adalah ciri-ciri buku Edo yang bisa kita dapatkan dari dialog yang sudah kita dengarkan tadi. Anak-anak, mari kita dengarkan dialog yang kedua. Dialog ini adalah antara Siti dan Lina. Siti ingin pergi ke rumah Lina, jadi dia bertanya di mana rumah Lina dan bagaimana ciri-ciri rumah Lina. Coba kalian simak baik-baik ya. Is it easy to find your house? I think it is. I live in a new housing complex, so all the houses look the same. They all have a blue roof and no fence. They are all white and gray. There's a tree in front of every house. But we have 2 trees. One of them is a star fruit tree. Is it near the small bridge on Jalan Teratai? Yes. My house has a handicraft from Tanataraja hanging on the front door. It is a triangle with beautiful carving. But when the door opens we can't see it from the street, can we? You are right. Okay. In front of my house there is also a big stone. Some children often sit and play there. Okay. I am sure we will find it. Bagaimana anak-anak setelah kalian dengarkan dialog antara Siti dan Lina? Dapatkah kalian menjelaskan bagaimana rumah Lina? Nah, untuk lebih mudahnya, saya akan membantu kalian dengan memberikan teks rumpang. Ya, kalian tinggal mengisi beberapa tempat saja, yaitu sebagai berikut. Silakan kalian kerjakan, kira-kira 5 menit cukup ya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan hasil penjelasan tentang rumah Lina. Bagaimana anak-anak? Kalian pasti sudah selesai ya mengerjakan teks rumpang tadi. Sekarang mari kita lihat jawaban yang tepat untuk teks rumpang tadi.
Kalian perhatikan dan dicocokkan dengan yang sudah kalian jawab. Apakah sama? Anak-anak, dua teks yang sudah kalian buat tadi, yaitu Edo's Notebook and Lina's House, kita namakan descriptive text, ya. What is descriptive text? Apa itu teks deskriptif? Teks deskriptif adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan secara khusus, jelas dan detail sifat-sifat suatu benda, binatang, atau orang. Contohnya yaitu tadi, buku Edo dan rumah Lina. Selanjutnya, apa fungsi sosial dari teks deskriptif? Fungsi sosial atau tujuan dari penulisan teks deskriptif adalah memberikan informasi secara jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Selain untuk menjelaskan suatu benda, binatang, atau orang, teks deskriptif juga mempunyai tujuan untuk menunjukkan kekaguman kita, untuk mempromosikan sesuatu, untuk mengkritik sesuatu, dan lain-lain. Selanjutnya yang kita pelajari dari teks deskriptif adalah generic structure atau struktur umum dari teks deskriptif. Teks deskriptif mempunyai struktur antara lain yang pertama identification, yaitu berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang benda, binatang, atau orang yang akan kita jelaskan. Yang kedua adalah description, berisi penjelasan rinci tentang benda, orang, atau binatang yang dapat berupa sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah kita kenalkan pada pembaca pada bagian identification. Anak-anak, untuk menyusun teks deskriptif kita perlu mengetahui language features atau ciri-ciri kebahasaan dari teks deskriptif, yaitu 1. Menggunakan simple present tense. Bagi kalian yang ingin mengulang lagi tentang simple present tense, bisa klik di link yang ada di deskripsi dari video ini. Yang kedua, yaitu menggunakan banyak kata sifat atau adjektif. Misalnya, big, small, colorful, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja penghubung atau relating verb, yaitu kata kerja yang memberikan penjelasan kepada kata benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat. Misalnya, is, have, seem, appear, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah penggunaan adverb atau kata keterangan. Misalnya, loudly, fluently, carelessly, fast, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang definisi, fungsi sosial, generic structure, dan language features dari teks deskriptif. Mari sekarang kita berlatih untuk menganalisa teks deskriptif. Berikut ini ada satu teks deskripsi pendek. Mari kita analisa generic structure dan tujuannya. Judulnya adalah My Father. Kalian perhatikan identification-nya di situ adalah My father is a good man. Pada identification ini penulis ingin menjelaskan bahwa dia akan menjelaskan tentang ayahnya. Dan pada description penulis menjelaskan bagaimana sifat-sifat dari ayahnya. He loves his family. He doesn't not get angry easily. He talks to us, his children, about many things. He and my mom often go out together to enjoy the evening. He is friendly to the neighbors. Itu pada deskripsi dijelaskan tentang sifat-sifat dari ayah penulis. Lalu apa tujuan dari teks di atas? Penulis menuliskan tentang ayahnya karena dia merasa bangga kepada ayahnya. Jadi tujuan dari penulisan teks di atas adalah to show the writer's pride of his father. Selanjutnya, kita akan menganalisa language features dari sebuah teks deskriptif.
Kalian perhatikan di situ ada dua kolom. Kolom yang kiri berisi teks, sedangkan yang kanan language features. Dalam penulisan teks di sini, kita sesuaikan warna sesuai dengan language features, yaitu yang menggunakan simple present tense diberi warna merah. Pada dasarnya dalam pembuatan teks deskriptif itu kalimatnya menggunakan simple present tense. Kemudian menggunakan banyak kata sifat, di situ diberi warna hijau. Kita lihat di situ ada beberapa, yaitu yang menunjukkan kata sifat, ada smart, strict, angry, dan honest. Berikutnya yang ketiga menggunakan kata kerja penghubung atau relating verb. Di sini tidak banyak ya anak-anak, ada is, kemudian ada does. Yang keempat menggunakan adverb atau kata keterangan. Dari teks tersebut kita temukan ada dua, yaitu formally dan clearly. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan berlatih menjawab pertanyaan teks deskriptif. Coba kalian perhatikan, baca pelan-pelan teks berikut. Lalu kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, what is the text about? Tentang apa teks di atas? Kita perhatikan di situ teksnya bercerita tentang my grandmother, nenekku. Jadi teks di atas adalah tentang the writer's grandmother atau nenek penulis. Pertanyaan selanjutnya, the main idea of the third paragraph is that the writer's grandmother A likes to tell a brief story of her childhood, B is a very gentle, loving and caring person, C loves the writer's grandfather very much, and D always takes care of the writer. Paragraf ketiga dimulai dengan kalimat my grandmother likes to tell stories. She usually tells me brief story of her childhood, dan seterusnya. Jadi, ide pokok dari paragraf ketiga ini tepatnya ada di pilihan yang A, likes to tell brief stories of her childhood. Sedangkan jawaban B itu tidak ada di paragraf ketiga. Itu ada di paragraf 1 ya. Untuk yang C tidak disebutkan di situ di paragraf ketiga. Di paragraf ketiga, kalimatnya adalah she also tells story about my grandfather who has passed away. Sedangkan yang D, always takes care of the writer, itu juga ada di paragraf ke-1. Jadi ide pokok dari paragraf 3 adalah A, likes to tell brief stories of her childhood. Pertanyaan terakhir dari teks yang pertama, she takes care of him when mom and dad go to work. Paragraph 1. The underlined phrase is closest in meaning to. Pertanyaannya menanyakan frase yang digarisbawahi artinya hampir sama dengan takes care artinya adalah merawat. Sedangkan pilihannya ada be wise artinya bijaksana. B. Play with artinya bermain dengan. C. Give money artinya memberi uang. Sedangkan yang D. Be responsible for artinya bertanggung jawab. Jadi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut yang mempunyai arti hampir sama dengan take care adalah be responsible for atau bertanggung jawab. Selanjutnya, mari kita perhatikan teks yang kedua. Dan kita jawab pertanyaan bersama-sama. Silakan kalian baca pelan-pelan ya. Pertanyaan yang pertama, what is the writer's purpose to write the text? Apa tujuan penulis menulis teks tersebut? Yang pertama, to show his dislike of his teacher, untuk menunjukkan ketidaksukaannya kepada gurunya. Yang B, to get attention of his teacher,
untuk mendapatkan perhatian dari gurunya. Yang C, to show the writer's pride of his teacher, untuk menunjukkan kekaguman penulis terhadap gurunya. Yang D, to make the readers like his teacher, untuk membuat pembaca menyukai gurunya. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah C, yaitu to show the writer's pride of his teacher, untuk menunjukkan kekaguman penulis kepada gurunya. Karena dalam teks tersebut, penulis menunjukkan bahwa gurunya adalah guru yang cerdas, kemudian mengajar dengan bagus dan juga disiplin. Pertanyaan kedua, the writer described Mr. Roland as A serious man, B humorous man, C easygoing man, and D friendly man. Penulis menjelaskan bahwa Mr. Roland adalah seorang yang, jika kita perhatikan dari teks di atas, penulis mengatakan bahwa gurunya adalah smart teacher, lalu strict teacher atau guru yang disiplin. He doesn't like his student came late at class. He will be very angry, dan seterusnya. Pada paragraf yang kedua dijelaskan juga kegiatan yang dilakukan oleh gurunya adalah sama setiap harinya, antara lain masuk kelas, kemudian cuci tangan, lalu melihat muridnya satu persatu, kemudian menyapa dengan formal, dan seterusnya. Dari teks di atas kita bisa menjawab bahwa the writer describe Mr. Roland as a serious man, orang yang serius. Pak Roland adalah orang yang serius, bukan humoris atau orang yang gampangan atau orang yang ramah. Pertanyaan yang terakhir dari tag ini adalah I really amaze his habit. Saya benar-benar kagum dengan kebiasaannya. The underlined word is closest in meaning to. Kata yang digarisbawahi artinya hampir sama dengan kata yang digarisbawahi adalah amaze, artinya kagum. Opsi dari pertanyaan tersebut, yang pertama, scare, artinya takut. B, admire, artinya kagum. C, ashamed, artinya malu. Sedangkan yang D, nervous, artinya grogi. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu admire, artinya kagum. Okay students, that's all about descriptive text. If you have any question, please write to me. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.